Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku. Mari sama-sama katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, hanya Kau tempatku berlindung. Oh, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
percaya kuasa-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak jauh dari hidupku, kuasa-Mu selalu mengalir di hidupku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Kau selalu ada. Kau selalu ada. Kau selalu ada bersamaku. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkanku. Ku Ku datang membawa syukurku, membawa persembahanku, sebab kami tahu Engkaulah Allah penolongku, Engkaulah perlindunganku. Janji-Mu setia, janji-Mu ya dan Kamu tahu hatiku, Kau yang tahu hatiku Terima kasih Terima kasih Kau yang selalu bersamaku. Kami mengatakan sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku, dan kasih-Mu, dan
sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau
hadapi kehidupan ini? Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari nyatakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Kami percaya Tuhan, Yang tiada tidak pernah terlambat pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Sebab itu janji-Mu, cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami percaya janji-Mu, Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam
yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku kami percaya sempurnalah kuasa-Mu. Kuasa-Mu. Oh, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Ini setiap iman kami Tuhan, sebab bagi-Mu tiada yang mustahil. Kami mau katakan di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat yang membelah laut. Kami percaya Kau yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi
sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ya Bapa. Oh, ku sembah Kau, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kami sembah, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kami sembah, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Sekali lagi kita mengangkat kedua tangan kita dan nyatakan ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku ku sembah Engkau. Dalam hidupku selalu. Kami sembah Kau, Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, tema 60 Minute Worship kita kali ini adalah Janji Setia Tuhan. Arti kata janji dalam Wikipedia ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan arti kata setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berpegang teguh pada pendirian dan juga bisa pada janji. Dan juga bisa bermakna dengan patuh ataupun taat. Kata setia juga memiliki makna tetap dan teguh hati. Ini berhubungan dengan sebuah hubungan baik dalam persahabatan maupun hubungan dalam keluarga ataupun suami istri. Yaitu memegang teguh seperti janji pernikahan mereka atau komitmen dalam persahabatan mereka. Nah, sehingga kata setia ini jika dirangkum bisa memiliki makna berpegang teguh pada janji, pendirian, ataupun sumpah yang menjadi dasar dari sebuah ikatan. Kesetiaan merupakan sikap yang mulia karena merupakan perwujudan dari pribadi yang hebat dan bisa dipercaya. Kesetiaan juga didasari oleh komitmen yang kuat terhadap sesuatu atau terhadap sebuah perjanjian yang dibuat, entah itu baik dalam hubungan personal ataupun secara value atau nilai kehidupan, maupun dalam tugas secara profesional. Nah,
Seseorang akan disebut setia kepada janjinya ketika dia menepati apa yang dijanjikan. Makanya ada pepatah yang berkata, jangan suka mengumbar janji kalau kita tidak bisa menepatinya. Jangan mencoba untuk memberikan sebuah janji palsu. Makanya ada istilah berkata ada janji palsu, janji kosong, atau bahkan janji manis. Tetapi ada juga yang berkata orang tepat janji. Kenapa orang tersebut disebut dengan tepat janji? Karena dia adalah orang yang memiliki pendirian untuk menepati apa yang sudah dilontarkan, apa yang sudah dikatakan. Nah, bagaimana dengan Kristus? Bagaimana dengan Tuhan kita yang sudah menciptakan kita? Bagaimana dengan janji setia yang Kristus sudah berikan buat kita? Kesetiaan adalah salah satu dari sifat Allah. Dalam buah roh, dalam Galatia 5 ayat 22, kesetiaan masuk dalam daftar buah roh. Buah roh itu adalah identitas Allah, buah roh adalah karakter dari Allah. Jadi kesetiaan itu adalah sifat atau karakter dari Allah yang harusnya juga tumbuh dalam kehidupan kita sebagai setiap orang percaya. Nah, Daud menjadi salah satu orang yang hidup dalam kesetiaan janji Tuhan. Dalam Mazmur 89, nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca, judul perikopnya sudah kesetiaan Tuhan kepada Daud. Dalam Mazmur 89 ayat yang kedua, dikatakan begini, nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Kitab Mazmur 89 ini memang ditulis oleh seorang yang bernama Etan. Etan adalah salah satu orang stafnya Daud, adalah orang berhikmat atau orang penasehat dari pemerintahan Daud. Karena ketika di kitab menceritakan tentang Salomo, dikatakan Salomo adalah orang yang berhikmat melebihi dari hikmat seluruh orang dunia. Termasuk salah satunya melebihi hikmat dari Etan, orang Esrahi. Jadi Etan adalah seseorang yang memiliki hikmat, seseorang yang cerdas, yang hidup juga selalu bersama-sama dengan Daud. Dia yang menuliskan Mazmur 89 ini. Dia menuliskan bagaimana kesetiaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan Daud. Daud diurapi untuk menjadi seorang raja ketika Saul masih menjadi raja bangsa Israel saat itu. Samuel mengurapi Daud untuk menjadi seorang raja ketika Saul masih memimpin bangsa Israel. Nah, bahkan Daud sempat menjadi buronan karena iri hati dari Saul. Saul adalah mertua dari Daud. Ketika Daud sudah diurapi oleh Samuel, kondisi yang dialami oleh dia bukan kondisi dia langsung naik tahta. Tapi Tuhan izinkan dia harus melewati masa-masa yang tidak mengenakan. Bahkan dibilang sebuah kondisi yang wajar bagi kita manusia jika saat itu Daud mempertanyakan kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Adalah sebuah kondisi yang wajar jika Daud mau mempertanyakan arti atau makna pengurapan dia sebagai seorang raja. Tapi itu Daud tidak lakukan. Daud mempercayai penuh janji Tuhan dengan tidak mengambil kesempatan untuk membunuh Saul. Ada 2 kesempatan yang Daud dapatkan untuk membunuh Saul. Bahkan anak buahnya pun sudah memberikan saran, ini adalah kesempatan untuk membunuh. Bahkan sudah mengatasnamakan Tuhan, ini adalah waktu yang Tuhan berikan untuk membunuh Saul. Tapi Daud dengan tegas mengatakan, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dalam arti kata, Daud sangat mengerti kapan waktu Tuhan untuk dirinya. Daud sangat mempercayai bahwa janji setia Tuhan itu akan terjadi dalam dirinya, bukan dengan waktu yang dia tentukan. Tapi janji setia Tuhan akan tergenapi dalam hidup Daud, itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Dalam perjalanan pemerintahan Daud pun, ketika Daud sudah naik tahta, Daud menjadi raja atas seluruh bangsa Israel, Daud juga tidak lepas dari yang namanya jatuh dalam dosa. Kita tahu kisah dia dengan Batsheba, dia jatuh dalam dosa perzinahan yang akhirnya mengakibatkan pembunuhan terhadap Uria. Bahkan Daud juga pernah melakukan kesalahan dalam menghitung orang Israel yang mengakibatkan Tuhan menulahi bangsa Israel dengan penyakit sampar. Dan ribuan orang mati oleh karena keputusan Daud itu.
Tetapi hal itu tidak pernah membatalkan janji setia Tuhan kepada Daud. Yaitu janji setia Tuhan dalam apa? Keturunan Daud akan tetap kokoh dalam pemerintahan bangsa Israel. Untuk terbukti sampai kerajaan Yehuda dibuang, keturunan Daud tetap menjadi raja yang terakhir di kerajaan Yehuda. Bahkan penggenapan terbesarnya yaitu dengan kelahiran Kristus. Yesus lahir dari garis keturunan Daud. Bahkan Yesus disebut dengan anak Daud. Daud tetap hidup dalam janji setia Tuhan. Oleh karena itu dia dalam ayat yang kedua Mazmur 89 tadi dikatakan, aku ingin menaikkan nyanyian kasih setia Tuhan. Dia ingin menaikkan mazmur untuk menyatakan kesetiaan Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan hendak memperkenalkan kesetiaan Tuhan dengan mulutku turun-temurun. Artinya dia ingin membuat mazmur yang ingin dia sampaikan kepada keturunan-keturunannya. Bagaimana Daud mengalami kasih setia Tuhan. Dan dia juga ingin keturunannya merasakan dan hidup dalam kasih setia Tuhan. Supaya mereka tetap teringat tentang kasih setia Tuhan lewat apa? Lewat mazmur yang Daud tuliskan. Dia mau memperkenalkan kesetiaan Tuhan kepada keturunan-keturunannya. Dan bahkan sampai kepada kita. Dalam Yesaya 54 ayat yang 10 dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak darimu, dan perjanjian damai sejahteraku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Janji setia Tuhan itu pasti akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena dia sangat mengasihi saya dan saudara. Ketidaksetiaan kita itu tidak pernah membatalkan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah tidak hanya sekedar berjanji untuk setia dalam kehidupan kita, tetapi dia mengenapinya. Dia membuktikan janji setianya dengan dia turun ke dunia karena begitu besar kasihnya kepada kita. Dan dia rela memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Itu adalah bukti janji setia Tuhan untuk setiap hidup kita. Apakah kita dalam menghadapi tantangan kehidupan kita masih mau meninggalkan kesetiaan kepada Tuhan? Tuhan sudah membuktikan kesetiaannya kepada kita dengan menebus kita dari hukuman kekal kita. Maka tidak perlu kita menyaksikan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Justru kita yang sering tidak setia kepada Tuhan ketika tantangan datang, masalah datang, kita kadang sering mempertanyakan, adakah Tuhan? Di manakah pembelaan Tuhan? Tapi percayalah, kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita itu tidak pernah dapat dibatalkan karena ketidaksetiaan kita. Banyak kesaksian yang sudah masuk kepada kita pada hari ini yang membuktikan kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya. Yang pertama, mendapatkan hasil dan kelancaran dalam penjualan aset sehingga bisa membayar hutang. Mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan perkuliahan. Wow, puji Tuhan. Dan yang ketiga, mengalami kesembuhan dari sakit malaria. Janji kesembuhan, janji pemeliharaan, janji penyertaan. Buat setiap kehidupan kita, apapun kondisi yang sedang kita alami, selalu akan ada penyertaan Tuhan. Dan akan selalu membawa kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan berdoa bersama sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Dan ada pokok-pokok doa yang sudah masuk pada saat ini. Yang pertama, berdoa untuk kesembuhan dari sakit GERD, tiroid, hipertensi, dan juga sakit kulit. Kemudian yang kedua, kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup yang sepadan dan seiman. Yang ketiga, kesungguhan hati untuk mengalami pertobatan dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang keempat, kelepasan dari rasa ketakutan, kecemasan, dan pikiran negatif. Yang kelima, keberhasilan dalam menjalani usaha, rumah makan, dan juga berdoa untuk kelancaran dalam proses persalinan. Dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kesetiaan-Mu tidak akan pernah kami pertanyakan. Ampuni justru setiap ketidaksetiaan kami, Tuhan. Kami mau terus belajar untuk menaruh iman percaya kami kepada Tuhan. Bahwa Allah yang kami sembah itu Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak menyayangkan nyawanya untuk menebus setiap kami supaya kami diperdamaikan dengan Allah. Kami mau terus belajar untuk menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kami juga bersama-sama berdoa untuk setiap jemaat-Mu
yang merindukan kesembuhan, Tuhan yang jamah dan sembuhkan. Mereka yang sedang bergumul dalam sakit GERD, tiroid, hipertensi, dan sakit kulit, Tuhan yang jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang terbaring sakit baik di rumah sakit maupun sedang di rumah, Tuhan juga yang pulihkan, Tuhan juga yang berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka juga yang rindu dengan pasangan hidup, Tuhan juga pertemukan dengan pasangan hidup yang terbaik, yang sepadan dan takut akan Tuhan. Dengan waktu yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang rindu mengalami pertobatan. Biarlah mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang akan mengubah kehidupan mereka. Maupun mereka yang sedang bergumul dalam rasa ketakutan. Maupun rasa kecemasan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih-Mu boleh mengalir memenuhi dalam kehidupan mereka. Roh Kudus, Engkau yang ada dalam setiap kehidupan kami, Engkau yang bekerja, berkarya, dan memenuhi dalam kehidupan kami. Karena ketika Roh Allah menguasai dalam kehidupan kami, maka tidak akan ada lagi ketakutan, tidak akan ada lagi kecemasan. Sebab kami tahu roh yang ada di dalam kami itu lebih besar dari permasalahan yang sedang kami hadapi. Roh yang ada di dalam kami itu lebih besar dari pergumulan yang kami hadapi. Kami serahkan Tuhan untuk setiap pergumulan dari jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang menjalankan usaha. Tuhan yang berikan pada mereka hikmat. Tuhan yang berikan terobosan demi terobosan. Tuhan yang terus campur tangan dalam setiap kehidupan mereka. Maupun mereka yang sedang bergumul dalam proses persalinan. Tuhan yang berkati dalam proses persalinan mereka. Mereka juga yang merindukan dengan keturunan. Tuhan juga yang berkati buah kandungan mereka. Dijauhkan dari kemandulan. Kami berdoa Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada. Tuhan yang terus sertai, Tuhan yang terus jagai. Biarlah kami tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan mari bersama kita mengangkat tangan kita dan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Roh Kudus, mulai saat ini sampai kekal selamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menyaksikan 60 Minute Worship kali ini. Dan saya berjumpa di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.